Gila ya, kalian udah ngelihat pemberitaan yang akhir-akhir ini nggak sih? Bukan cuma tentang Hotman Paris Hutapea doang nih yang mengundurkan diri jadi pengacara ex Jampitsus si Febri Ardiansyah. Ya Allah ya Robi, memang sih Bang Hotman mengundurkan diri 3 hari setelah pengumumannya. Banyak banget nih netizen yang mengkritisi Bang Hotman, tadinya udah respect banget nih, tiba-tiba jadi pengacaranya si Febri Ardiansyah. Tapi bagi kalian yang pengen tahu kronologi penangkapan dari ex Jampitsus ini, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus ini, waduh kalian kayaknya ketinggalan berita banget nih. Sorry nih, gue lagi agak batuk dan barusan gue demam 1 minggu. Tapi buat kalian gue bikin konten deh gitu. Nah, gue pengen bahas tentang Jampitsus, kenapa nggak diborgol dan kenapa tidak pakai rompi, dan juga kekuatan dari Polri, KPK, dan juga Kejaksaan. Gimana? Ya udah deh, ini dia nih selengkapnya. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya bersama gue Ihsan Patel di IPTV. Nah guys, ngomongin tentang kasus yang ada di Indonesia, emang gak pernah habis-habis ya. Ada aja. Pokoknya kasusnya tuh selalu menggiring masyarakat kita, kayaknya bikin makin stres aja deh gitu. Atau bangsa kita nih kayaknya nggak kekurangan nih orang-orang cerdas dan orang-orang pinter. Tetapi saking pinternya keblinger banget. Nah, salah satu kasus yang sekarang ini lagi heboh banget di jagat media sosial bangsa Indonesia adalah penggerebekan di rumah kediaman Jaksa Agung Muda Jampitsus Bapak yang terhormat Febri Ardiansyah. Di rumahnya ditemukan emas batangan 74 kg. Polisi menggeledahnya, katanya emas 74 kg itu diberangkas. Memang videonya lagi beredar banget nih. Digetok-getok dinding, taunya ada berangkas. Dalam berangkasnya ternyata ada emas batangan guys. Tidak hanya itu, di salah satu kafe yang katanya milik Febri Ardiansyah itu terdapat money changing atau penukaran uang dolar puluhan ribu dolar ya guys. Dan itu polisi sudah menyita, udah jadi barang bukti juga nih katanya. Nah, heboh. Ternyata Febri Ardiansyah ini juga belum ditetapkan sebagai tersangka. Waduh, baru deh pengumuman Hotman Paris Hutapea nih, salah satu pengacara kondang Indonesia yang menjadi pengacaranya si Febri Ardiansyah ini. Tapi karena banyaknya hujatan daripada netizen, Febri Ardiansyah yang katanya sakit juga, padahal kayaknya cuma dipura-purain doang deh sakitnya. Akhirnya Bang Hotman Paris Hutapea mengundurkan diri dan pergi ke Singapura, katanya mau berobat nih. Nah, ngomong-ngomong tentang Jampitsus ataupun kasusnya ini, kemarin nih baru dia nongol, wartawan udah nunggu nih. Ada ratusan wartawan di luar udah nunggu. Begitu dia turun dari mobil penangkapan polisi itu, ternyata kagak diborgol dan juga enggak dipakein rompi. Kata kepolisian sih katanya, ya penangkapannya ini kan udah larut malam, jadi kita buru-buru katanya sih gitu. Lagian ngapain sih penangkapannya juga larut malam banget. Ini udah berhari-hari netizen dan bangsa Indonesia udah nunggu kapan nih diadilin. Tapi kayaknya Bapak Febri Ardiansyah ini kuat banget deh di Indonesia. Sampai-sampai kasusnya tidak dilimpahkan ke kepolisian, tapi malah dilempar ke kejaksaan. Lah, ini mah yang meriksa adik kandung dia sendiri. Secara nih ya, Febri Ardiansyah ini orang kejaksaan. Masa sih kasusnya dilimpahkan ke kejaksaan juga? Terus gimana nih fungsi daripada KPK dan juga Polri? Nah, baru di sini nih gue akan bahas kekuatan mana sih Polri, KPK, dan juga Kejaksaan. Tapi sebelum itu, gue pengen ngasih tahu ke kalian nih, konteks ataupun fungsi dan juga peran apa aja yang dibutuhkan atau peran sesungguhnya dari Polri, KPK, dan juga Kejaksaan. Yang pertama nih guys, tentang Kejaksaan. Nah, di Indonesia itu tentu ada berbagai macam penegakan hukum ya. Ada KPK, Komisi
pemberantasan korupsi, ada kepolisian, dan juga ada kejaksaan. Nah, peran dari kejaksaan ini apa sih? Jadi, tugas dari kejaksaan itu ada dua ya, penuntut umum dan juga penyidik perkara tertentu. Jaksa itu yang nyusun berkas, yang bawa perkara ke pengadilan, yang eksekusi putusan pengadilan. Untuk tindak pidana khusus, kejaksaan punya kewenangan penyidikan. Nah, Jampitsus ini pimpinannya. Jadi kalau ada kasus gede banget, bisa diambil oleh kejaksaan. Nah, itu tuh fungsi daripada kejaksaan. Yuk bahas fungsi daripada Polri ataupun kepolisian. Nah, adapun Polri nih, Polisi Republik Indonesia. Waduh, ini tugasnya juga nggak main-main. Yuk kita bahas. Nah, ini garda paling terdepan banget. Tugasnya itu menyelidiki, menyidik, dan membuat penyelidikan di semua pidana. Dari maling ayam sampai pembunuhan. Pokoknya kasus-kasus semuanya itu ditanganin oleh kepolisian. Kalau ada laporan masuk, polisi yang pertama turun tangan. Mereka yang gelar perkara, mereka juga yang periksa saksi dan juga menyita barang bukti. Nah, kasus Febri Ardiansyah ini memang lagi ditangani oleh kepolisian. Setelah itu memang dilempar ke kejaksaan. Waduh, gimana sih Bapak Polisi? Tapi nggak apa-apa. Ini mungkin lagi ada proses negosiasi ataupun politik kali ya. Saya kurang begitu paham tentang hal ini. Ayo kita bahas tentang yang ketiga nih. Institusi ataupun penegakan hukum yang ketiga, yaitu KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, ini lembaga paling khusus nih, lahir karena kasus korupsi yang dianggap luar biasa. Kewenangan KPK itu super banget nih, bisa penyelidikan, bisa penyidikan, bisa penuntut kasus korupsi gede-gedean, bisa nyadap juga, bisa blokir rekening, dan KPK bisa banget yang namanya ambil alih kasus yang ditangani Polri dan juga kejaksaan jika dianggap lambat banget. Tapi KPK juga diawasi. Barusan juga nih ada undang-undang yang mengatur tentang pengawasan KPK. Jadi KPK tentunya meskipun taringnya kuat banget, tetapi diawasi ya oleh undang-undang dan tidak sewenang-wenang juga untuk menyidik kasus tindakan korupsi yang gede sekalipun. Jadi simpelnya gimana nih? Simpelnya adalah kalau polisi itu biasanya menangani perkara-perkara umum, maling ayam, pembunuhan, pemerkosaan, kasus pelanggaran HAM dan lain sebagainya. Ketika ada laporan, semuanya ditindaknya oleh Bapak Kepolisian. Nah, kalau kejaksaan itu penuntut dan juga penyidik khusus. Nah, seperti itu ya. Kalau KPK nih, Komisi Pemberantasan Korupsi, sampai belibet gue saking banyaknya korupsi di Indonesia. Kalau ada kasus korupsi gede-gedean, baik itu pejabat, pengusaha, baru nih KPK ini yang paling giginya paling taring deh pokoknya. Kasus-kasus besar. Itu nih beberapa fungsi daripada KPK, kejaksaan, dan juga kepolisian. Kalau menurut kalian, kasus Jampitsus Febri Ardiansyah ini enaknya di kejaksaan, kepolisian, atau KPK ya? Emang lagi didalamin sih gitu. Masalah kenapa tidak diborgol? Nah ini nih, ada praduga tak bersalah, ada juga banyak pertimbangan, misal tokoh besar yang agar tidak menimbulkan gejolak politik dan lain sebagainya. Tapi apapun itu ya teman-teman, penegakan hukum di Indonesia memang harus tajam banget, tidak pandang bulu, biar investor bisa masuk, biar beberapa pengusaha yang adil dan juga berpemikiran positif dan negara-negara lain juga bisa melihat bahwa Indonesia memiliki penegakan hukum yang bagus dan juga stabilitas ekonomi yang juga bagus. Ini bisa terjadi dan ini bisa tercipta jika penegakan hukum berjalan sesuai dengan porsinya. Tadi udah dibahas nih, KPK apa tugasnya, Polri apa tugasnya, dan juga kejaksaan. Adapun ex-Jampitsus Jaksa Agung Muda tindak pidana khusus Febri Ardiansyah ini, waduh, gue no komen deh. Ini kira-kira dilimpahkannya kemana? Kalau ke kejaksaan lagi, yang meriksa ya adik dia juga deh. Ya udah, tulis di kolom komentar nih. Kira-kira Febri Ardiansyah paling enak diapain? Kita akan berjumpa di tema-tema yang lainnya. Bersama gue tentunya Bisan Patel. Dan pamit undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.